saya Abdul Rahman, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Saya bersama Pak Adwi Rinanto, guru pelajaran Sosiologi. Sosiologi. Nah, oke. Jadi Pak Dwi, seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya ya Pak Dwi ya, sebelum kita mulai observasi besok hari Rabu, nah saya wajib untuk melakukan pra-observasi Pak Dwi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan observasi besok. Nah, tapi kan memang sebelumnya kita sudah diskusi ya Pak Dwi ya terkait RPP, sedikit-sedikit saya sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE gitu ya Pak Dwi. Oke, jadi pertanyaan pertama nih Pak Dwi gitu ya. Untuk besok nih tujuan pembelajarannya apa aja Pak Dwi? Oh, tujuan pembelajaran langsung aja ya Pak. Siap. Jadi besok itu rencana memang anak-anak itu kemarin udah kelar di bab pertama, kita masuk di bab selanjutnya. Nah, besok itu pertemuan pertama di bab kedua, materinya tentang, karena saya mengambil mata pelajaran sosiologi, materi keduanya itu di kelas 11 tentang permasalahan sosial. Nah, kalau untuk tujuan pembelajaran, saya sudah mencantumkannya di RPP ini Pak. Jadi kalau tujuan pembelajaran yang terdapat di bab 2 ini, kalau tujuannya sebenarnya ada 5 dalam proses pembelajaran di bab 2 ini ya, gitu. Mulai dari peserta didik mampu mendeskripsikan permasalahan sosial, mampu menjelaskan ragamnya, sampai nanti dia mendesain merekomendasikan permasalahan sosialnya akibat pengelompokan. Terus dia mengumpulkan ragam informasi, ragam masalah akibat pengelompokan, serta merancang rekomendasi ini mencari masalah akibat pengelompokan. Itu secara umumnya ada 5. Cuman nanti saya udah memberi filmnya ke beberapa pertemuan. Gitu. Untuk besok itu saya pertemuan ke-11 kalau untuk urutannya ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajarannya. Pertama, besok peserta didik mampu mendeskripsikan konsep permasalahan sosial disertai kata kunci yang relevan. Jadi mereka ibaratnya observasi lah, baru gitu kan, kenalan dulu lah permasalahan sosial itu apa sih gitu. Baru ya Pak Dwi ya, di awal gitu. Nah, tujuan keduanya dia peserta didik mampu mencari informasi konsep, karena masih awal banget ya, permasalahan sosial dari berbagai sumber yang kredibel. Jadi mereka nanti mencari dulu, cari tahu. Biarkan saya mau mereka observasi dulu. Konsep masalah sosial itu kayak apa gitu, ibaratnya mereka nyebur dulu deh, cari tahu dulu sendiri. Baru nanti ke depannya saya arahkan. Oke, siap. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Pak Dwi untuk pertemuan besok ya. Kalau secara umum ada 5, tapi untuk pertemuan besok ada 2. Nah, besok itu di kelas 11 moving ya Pak Dwi ya? Kebetulan kan kelas 11 di 106 ada 2 tuh Pak, saya dapetnya yang moving sama yang stay. Besok yang moving. Oke. Kebetulan gabungan dari beberapa kelas. Nah, itu saya dapat di jadwalnya besok itu di moving gitu. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Dwi. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai untuk besok nih Pak Dwi, atau besok tuh saya lebih harus memfokuskan observasinya tuh kemana Pak Dwi? Kan kalau saya ketahui ada 3 ya Pak Dwi ya? Ya. Yang pertama kan ada lingkungan belajar, itu terkait motivasi atau disiplin positifnya. Lalu yang kedua, proses pembelajaran yang efektif seperti ya ini dalam proses pembelajaran itu bisa disebutin mungkin salah satu contohnya adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Lalu yang ketiga, asesmen dan umpan balik. Nah, dari ketiga ini kira-kira besok area pengembangan mana nih yang ingin dicapai dan yang akan saya observasi gitu Pak Dwi? Kalau untuk area pengembangan saya lebih kepada ranah proses kali ya, proses pembelajaran yang efektif, karena seperti yang kita tahu kan kondisi kelas setiap karakter atau individu peserta didik ada yang beda. Siap. Makanya pada prosesnya ini mungkin nanti saya sudah merencanakan karena tadi ada kata berdiferensiasi jadi paling nanti udah saya rancang tuh, karena memang nyatanya memang di kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi pada prosesnya saya tekankan nanti untuk yang ABK ini ada treatment tersendiri gitu, ada proses tersendiri pada proses
pembelajaran sosiologi di bab yang kedua ini tentang masalah Oke. sosial. Jadi fokus pengembangannya besok adalah proses pembelajaran yang efektif dan terutama ke berdiferensiasi. Ya, Jadi Pak Dwi menyebutkan bahwa ada berapa anak Pak Dwi? 1 atau kalau yang saya Besok nih. pelajari yang saya dapat memang di kelas itu ada satu ya? Oke. satu. Makanya untuk proses nanti mungkin saya sedikit berikan proses yang berbeda. Oke. Proses Nah, gitu. ini menarik Pak Dwi. Jadi Pak Dwi nanti bakal memberikan proses yang berbeda gitu ya. Kalau kita ngomong konsep diferensiasi, kita sempat ngobrol juga kemarin itu kan yang memang ada beberapa proses diferensiasi yang bisa kita lakukan gitu. Nah, strateginya yang dipersiapkan untuk besok nih apa Pak Dwi? Strateginya, strategi yang saya akan gunakan untuk yang saya udah rancang ya. Itu strategi yang saya gunakan. Saya akan menggunakan metode karena ini masih awal banget ya. Gitu. Saya mau coba mereka nanti teknisnya saya akan buat kelompok. Saya akan bagi mereka, jumlah mereka ada 36, saya akan buat 6 kelompok. Satu kelompoknya itu berarti nanti 6 siswa. Nah dari situ nanti kita set tempat duduknya setelah pembagian kelompok. Mereka berkumpul bersama teman kelompoknya sesuai dengan yang sudah saya bagi. Kita bagi gitu. Proses pembagiannya pun saya nggak milih-milih, cuman saya mengkhususkan ada satu anak yang tadi yang ABK itu. Gitu. Jadi memang saya tidak menggabungkan, tapi tetap mengikuti proses pembelajaran, cuman dengan treatment yang berbeda aja gitu. Jadi tetap dibagi. Nanti kita kesepakati gimana, nah baru kita bagi, nanti duduk per kelompok. Setelah itu saya mau menggunakan metode jigsaw. Jadi kalau teknisnya di jigsaw itu yang saya pahami adalah nanti anak-anak akan saya minta untuk melakukan eksplorasi awalnya, gitu per masalah. Jadi nanti setiap kelompok ada kira-kira kan ada 6 tuh Bang Zul ya. Nah, nanti kira-kira saya akan lempar permasalahan-permasalahan apa yang menjadi fokus. Nah, jadi setiap kelompoknya tentu nanti ditentukan siapa kelompoknya, nanti dia mengarahkan siapa yang mendapat bagian tersebut. Misalnya gitu. Misalnya saya mau ambil 5 permasalahan sosial, atau 6 permasalahan sosial gitu. Misalnya ketidakadilan, terus diskriminasi, terus pokoknya 6 apalagi ya. Nah itu ada 6 tuh, ketidakadilan, intoleransi, korupsi, kolusi, nepotisme. Pokoknya nanti saya setting materi yang jadi fokus apa gitu. Kemudian nanti anak-anak itu melalui ketua kelompoknya akan ditentukan siapa yang bagian. Misalnya Pak Abdul nih di kelompok 1 itu ada 6 orang gitu. Nah siapa yang misalnya nanti dapat ketidakadilan, oh kamu ketidakadilan ya, nanti kamu yang B misalnya korupsi gitu. Nah tadi misalnya nepotisme, masalah hukum, demografi gitu. Nah nanti mereka prakteknya akan berkumpul sesuai dengan mewakili kelompoknya, berkumpul dengan kelompok lain yang materinya sama-sama. Gitu. Jadi mereka akan berdiskusi dengan satu tema, dengan berdiskusi dengan bukan teman kelompoknya aja, tapi dari kelompok lain yang satu tema, gitu, yang satu sama masalahnya, gitu. Nah untuk yang berdiferensiasi tadi ya untuk ABK nanti saya udah punya rencana, dia punya saya. Karena gini, yang saya tahu memang di kelas ini, di kelas musiknya ada satu ABK dan setelah saya cari tahu pada bab sebelumnya dia ABK-nya sebenarnya masih bisa mengikuti. Jadi kan ABK macam-macam tuh kan. Betul. Jadi saya tahu anaknya. Masih bisa beda-beda gitu. Makanya untuk yang ini insya Allah sih saya bisa berikan link, jadi dia bisa buka. Nah
Jadi dia tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun dengan ya kerbedaan, maksudnya hal yang berbeda tersebut gitu. Jadi mempermudah lah gitu. Karena yang saya tahu yang bisa link karena memang saya tahu di bab sebelumnya bahwa ternyata anak sebenarnya mampu bisa kalau cuma buka link terus baca gitu. Apa isinya di link itu Pak? Linknya Video atau video, terus paparan juga tentang materi ada di situ. Jadi nanti disesuaikan aja pada tahapan sesuai pertemuan itu gitu. Jadi tetap bisa ngikutin sesuai dengan apa aja karena kan masih awal banget nih. Jadi saya kasih wadah lah buat anak yang berkebutuhan khusus ini tetap bisa berobservasi gitu walaupun dengan beda. Oke Pak Dwi, saya udah dapat gambaran yang luar biasa sih besok akan seperti apa dengan metode jigsaw, terus juga Pak Dwi memberikan treatment khusus buat anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi ternyata besok tuh mau 6 kelompok gitu ya Pak Dwi. Ya. Tapi setiap kelompok itu nanti dapat materi beda-beda, baru di situ dikumpulin gitu ya. Kumpulin. Jadi nanti setelah mereka kumpul dalam kurun waktu tertentu gitu kan, dia udah jadi kelompok nih, kelompok 1, 2, 3, 4. Terus ditentuin dalam waktunya, bilang, nah kamu liput ini deh, liput kemiskinan misalnya, kamu liput diskriminasi, kamu liput ini. Nanti mereka akan kumpul sama kelompok-kelompok lain sama, maksudnya kayak gitu ya, kelompok lain nanti dikumpulin gitu. Satu mereka diskusi lagi sama temanya, diberi sekian waktu, nanti setelah misalnya 1 jam atau 30 menit akan balik ke kelompoknya dan memaparkan sering lagi gitu ke teman-temannya ya apa yang udah dapat dari kelompok dari diskusi ya. Siap luar biasa. Oke, saya sudah dapat gambaran apa yang besok harus saya observasi dari Pak Dwi. Mudah-mudahan besok bisa berjalan aja Pak Dwi ya, karena memang secara saya lihat strategi ini luar biasa gitu, apalagi buat anak-anak inklusi dan bisa saya contoh juga nih metode jigsaw ini gitu kan di pelajaran ekonomi gitu ya Pak Dwi. Mungkin itu aja ya Pak Dwi ya, atau mungkin yang mau sampaikan sama Pak Dwi nih? Sampai mungkin ya nanti intinya saya juga masih belajar. Siap. Jadi ya nanti mudah-mudahan apa yang sudah dirancang bisa diimplementasikan. Nanti kita ada kurang-kurang dikit ya. Jadi kita saling sharing sih Pak Dwi. Seperti kita lakukan kemarin kan kita diskusi RPP terkait gimana ada KSE dan menjadi kreasi itu kita sharing aja. Itu juga ini kan sebenarnya saya juga lagi belajar juga kan bagaimana prosesnya. Mungkin itu aja Pak Dwi. Sampai ketemu besok di jam pertama ya. Jam pertama sampai jam ketiga. Oke, itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat suaranya. Udah pada sarapan ya semua ya? Senyumnya pagi-pagi itu cerah banget. Walaupun mendung, tapi senyumnya cerah ya. Gimana kondisinya? Kabarnya gimana hari ini? Baik. Ada yang sakit? Sakit hati atau enggak? Siapa yang sakit hati? Siti sakit hati. Kenapa sakit apa? Enggak ada obatnya. Oke, untuk materi selanjutnya di kelas kedua ini kita akan membahas tentang masalah. Semua punya masalah? Ngaku ya masalah. Kita akan membahas tentang masalah sosial yang ada di masyarakat. Kalian bisa buka bukunya di halaman berapa? Coba bukunya bawa semua? Oh iya, sebelumnya yang nggak masuk siapa ya? Amanda, saya absen dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, materinya pada hari ini membahas tentang masalah sosial. Ada jalan berapa itu bukunya? Halaman 45. Buka bukunya. Oke. Kita akan ngomongin tentang masalah sosial. Tapi sebelum masuk masalah sosial, di situ kalau nggak salah ada uji pengetahuan awal. Kalian coba isi dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, Bram? Ya, kita bahas ya. Oke. Buka di situ, kita bahas bareng-bareng. Ini uji pengetahuan awal sebelum masuk ke bab permasalahan sosial. Di situ ada 5 pernyataan, di sampingnya ada kalian bisa tentukan benar atau salah. Kita bahas satu-satu. Pertama,
Suatu masalah dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial jika mempengaruhi banyak orang. Betul ada masalah? Betul. Siapa yang betul? Wah. Ella, alasannya apa lah? Kita masuk ke A, permasalahan sosial. Coba baca dulu. Kita baca sama-sama, yang lain dengarkan. Oke, kita ambil poin-poinnya. Karena dalam permasalahan sosial, dalam menentukan permasalahan sosial ada indikator atau dasar kenapa suatu masalah dapat dikatakan masalah sosial. Karena pertanyaan pembantunya begini, apakah semua masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial? Dapat apa enggak? Tidak. Nah, kalau tidak berarti ada indikator-indikatornya. Karena suatu masalah ini dapat dikatakan masalah sosial atau bukan. Makanya kita lihat di pembahasan ini. Kita ambil poinnya. Silakan siapa yang membaca? Halaman 45. Oke. Berisa, baca. A. Permasalahan kelompok sosial terkait kelompok. Baca. Oke. Nah, di poin yang ketiga ini yang ada di paragraf yang baru saya dibaca, ternyata ada indikator lain suatu masalah dapat dikatakan masalah sosial. Kata kuncinya apa tadi? Mendapat perhatian banyak orang. Kalau sekarang viral, ya kan? Kasus apa yang lagi viral sekarang? Bola ya semalam itu ya. Ya, tapi itu bukan kasus ya. Itu banggaan. Kasus yang lagi viral itu kasus KDRT. Pernah dengar ya? Kasus Cut Intan. Pernah dengar Cut Intan ya? Nah, itu KDRT ya. Itu viral tuh. Kalian udah lihat videonya? Udah. Wah. Udah lihat. Bagaimana tanggapan kalian terhadap video tersebut? Hah? Marah nih yang cewek, coba gimana? Galuh, coba gimana lu? Kalau udah lihat yang saya juga nonton masalahnya. Hah? Kesal, marah. Jalan. Kalau yang dari segi laki-laki, wah, udah nonton belum? Belum? Nih, udah lihat belum? Udah, gimana tanggapannya? Kasihan cintanya ya? Iya, bayinya. Karena dalam video itu kekerasan ternyata dia udah berlangsung selama 2 tahun. Yang parah lagi orang tuanya tahu kan? Itu kan KDRT sebenarnya banyak ya kan? Cuman pas yang bagiannya dia tuh, siapa sih nama cowoknya saya lupa. Hah? Oh, Armor. Iya. Armor. Ya, Armor, saya lupa emang Armor. Nah, itu viral tuh. Dapat tanggapan pelatihan viral warganet di zaman sekarang yang udah maju teknologinya, ya kan? Hati-hati tuh, viral juga bisa jadi bahaya tuh. Makanya banyak hal-hal yang enggak diperhatikan tapi sama warganet jadi diperhatikan dan viral. Lanjut. Nah, di situ di bawah itu ada gambar. Ada nggak gambar? Ini gambar apa? Gambar permukiman umum daerah penduduk miskin di daerah rawan banjir. Ini di mana nih? Ini kalau saya zoom ini kayaknya daerah mana nih ya? Itu Pak, Jakarta Pilihan. Oke. Nah, di situ lihat permukiman kumuh nih. Kalau saya zoomnya ada ininya juga. Ada jemurannya juga. Ada partainya juga tuh. Ada itu. Nah, kalian udah lihat semua. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat pemandangan yang serupa dengan gambar 2.2 di atas? Pernah. Coba kalian bayangin ya. Oke. Potret kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah itu. Potret kehidupan masyarakat itu gimana kira-kira?
Pertanyaan pertama, bagaimana kira-kira kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada pada gambar di atas? Hah? Menengah ke bawah. Menuju kelompok kan kemarin ya? Alhamdulillah. Udah tahu saya udah share di grup. Baca nggak? Gitu dong, kompak, bagus. Ya, saya udah bikin grup. Nah, terus saya udah share kelompok-kelompoknya. Jadi ada 36 member kan di sini ya. 36 siswa akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompoknya ada 6 orang. Saya udah bagi nama-namanya. Udah tahu semua? Bagus. Ada yang belum tahu? Bisa? Wah, tahu nggak? Tahu. Kelompok berapa bisa? 4. Oke, good. Jadi udah tahu semua. Jadi nanti teknisnya saya akan jelaskan dulu. Nanti kalian akan duduk berkelompok bersama temannya. Jadi kalian akan berkolaborasi bersama teman. Nah, kita akan bahas tentang permasalahan sosial. Saya sudah siapkan jenis-jenis permasalahan sosial yang akan kalian kaji di kelompok. Saya sudah tuliskan di sini. Ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, diskriminasi, ketidaksetaraan gender, sama pelecehan seksual. Teknisnya kalian duduk berkelompok. Setelah duduk berkelompok, ketua kelompok menentukan membernya siapa yang bertanggung jawab untuk menggali materi-materi atau segala hal yang berkaitan tentang temanya sesuai dengan tema. Jadi dibagi. Misalnya si A dapatnya kemiskinan, perwakilan kelompok merah. Yang B dapatnya pengangguran, kriminalitas sampai 6, dibagi semua. Setelah itu kalian akan berkumpul sesama kelompok lain yang materinya sama. Oke, paham? Nanti teknisnya kalian majuin aja kakinya ke mejanya, kalian duduk berkerumun, berkelompok, nanti baru ditentukan siapa. Oke, bisa? Bisa, oke. Langsung aja, silakan. Pak, satu depan dong. Ya, oke, good. Ini udah duduk berkelompok kan? Ya, kelompok 1 mana? Coba lihat, angkat tangannya. Kelompok 2 angkat kakinya. Oh, angkat tangannya. 3, 4, 5, 6. Oke, nah, good. Oke, terima kasih sudah duduk berkelompok. Sekarang tugasnya adalah ketua kelompok akan menentukan membernya siapa yang bertugas menjadi menteri. Berarti kalian ada sebuah negara. Nah, kalian menunjuk menterinya yang akan bertugas mengurusi masalah sosial yang ada. Ada 6 permasalahan sosial, kalian tunjuk aja sebagai ketua. Kelompok 1, Daniel, siapa aja ditunjuk? Dah. Kelompok 2, Diva, sudah tunjuk belum? Dah. 3, udah, Nata. Oke. 1, udah. Kelompok 4, dah. 5, udah. Kelompok 6, oke. Nah, kalian tunjuk menterinya siapa aja akan mengurusi masalah sosial. Ada di depan ini. Ada 6 masalah sosial. Sebenarnya masalah banyak, tapi saya pilih aja. Ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, diskriminasi, ketidaksetaraan gender, sama pelecehan seks. Oke, sudah ditunjuk? Dah. Kalian diskusikan dulu apa aja yang mau dibahas nanti di pertemuan para menteri 6 negara. Oke. Nah, kalian nanti ketua arahkan dulu apa aja yang mau dibahas. Nanti akan dibawa pulang ke negara masing-masing, jadi tahu apa aja. Oke. Saya kasih waktu 3 menit untuk pengarahan ketua. Silakan. Apa aja yang mau dibahas dikasih. Nah, untuk Mutiara. Nah, Mutiara. Kalian Mutiara, sini Mutiara. Mutiara dekat saya aja, Mutiara sini. Ya, pakai kertas nanti ya. Mutiara, karena kamu spesial, ya, duduk aja. Nah, tugasnya untuk Mutiara ini saya khususkan, ya. Mutiara, nanti saya share link ya. Jadi kalian Mutiara tinggal pelajari dari video tersebut. Oke, jadi gak minta dulu, tapi tentang materi video, materinya sama, cuma saya taruh di video yang saudara pelajari dari. Oke, ini bawah. Bawah. Oke, bawah sini ya. Saudara udah
spesial Belum ada, Bang. di pelajaran saya ya, materi yang saya akan share dulu. Gini, biar memudahkan kamu ya, menguasai materi ini. Tadi aja udah. Oke, paham? Oke. Nah, udah diarahkan buat yang lain? Udah? Nah, sekarang tugasnya Menteri akan terbang ke negara masing-masing. Ada pertemuan bantah masalah kemiskinan di sini, di masalah pengangguran ada di sini, kriminalitas ada di sini, ya, diskriminasi di sini, ketidaksetaraan gender dan pelecehan seksual. Oke, paham? Silakan Menteri terbang ke negara masing-masing. Terbang. Jalan. Nanti paparan bersama tim. Nah, kalian nanti ngomongnya terus-terusan membahas gimana caranya mulai dari pengertian sampai nanti ke cara menanggulangi. Oke, Bang. Nah, pertemuan para menteri di negara penuh apa? Nah, menteri akan bahas mulai dari pengertian, faktor, segala macam turunannya, hal-hal yang berkaitan, fakta-fakta apa aja yang berkaitan dengan masalahnya. Ya, sampai kalau bisa cara pemecahan masalahnya gimana? Oke, ngobrol. Karena nanti perwakilan menteri yang sudah diutus itu akan menjelaskan ke presiden masing-masing nanti. Oke, di kelompoknya masing-masing akan paparan. Hasilnya apa? Oke. Nah, kalian cari, tentuin harus sama ya apa yang didapat menteri dari negara lain sama harus sama semua. Oke, paham? Ke bawah pokoknya. Nah, ayo, tulis. Ada waktunya ya. Kirim aja sih. Susah aja mau kirim gimana? Ayo, coba. Ingat waktunya, ada waktunya ya. Jangan lama, menteri harus kerja cepat. Ayo, kerja. Ya, jangan hanya presentasi ke presiden. Gimana pertemuan para menteri oleh 5 negara? Oke, silakan. Ya, Enggak. ayo, menteri. Ayo, ngomong. Enggak apa. Orang pada oh iya, sudah dia. Ya benar ada nih. Ayo, menteri. Perempuan nggak ngapain? Iya, maksudnya yang perempuan. Maksudnya kok Kasih contoh, angkat contohnya banyak di transportasi Pak. Oh iya. Tahu jenisnya berapa? sebenarnya data-data ya.
bentuk jam aja. Kalian ngobrol. Juga termasuk Yes. kan sering pada bercanda-bercandanya kayak gitu kan laki-laki kan Main. nggak tahu Jemput-jemput. kan Lo lihat apa? laki-laki Emang enggak, emang enggak. Ya udah. pikiran nggak kan Jangan nanya dulu. Ini sama semuanya kan? isinya sama Pak. Ini sama. Terus intinya komunikasi. Ya, selesai. Pesawat sudah menunggu, nanti balik ke saudara masing-masing. Lalu nanti, oke silakan balik ke negara masing-masing. Kalian berkumpul dengan teman-temannya masing-masing di negara asal, negara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 saja. Oke, gimana pertemuannya? Nanti kalian akan diminta paparan. Oke. Nah, teknisnya gimana paparannya? Biar nggak saling gaduh gitu ya. Oke. Nah, nanti saya tunjuk aja gantian. Jadi misalnya gini, nanti kelompok 1 Menteri Kemiskinan, dia akan diri terus bacakan hasil pertemuannya. Semuanya Pak. Di kelompoknya aja, tapi yang lain dengerin. Oke? Oke. Gitu aja. Misalnya nanti kelompok 2 Menteri Pengangguran, siapa? Nah, dia akan diri nyampein hasilnya apa aja. Oke, paham? Sampai nanti ke semuanya. Ya, jelas? Oke. Bisa kita mulai? Sudah siap? Bahannya ada semua? Oke. Kita lihat hasil pertemuannya apa aja. Mulai dari kelompok 6. Mana kelompok 6? Nah, para perwakilan menterinya yang akan presentasi itu Menteri Kemiskinan, siapa? Oke.
Oke, thank you Menteri Pengangguran yang membantu. Nah, itu sama Menteri Pengangguran semua bahasannya sama ya. Jadi ada sampai kesimpulan dari pengertian sampai kesimpulan. Oke, good. Jadi jenis-jenis pengangguran juga ada ternyata ya. Ada pengangguran apa aja tadi? Bisnis, tetap lagi. Nasional, musiman, lukut. Ada berapa? Ada berapa jenis? Apa? Kalian bisa diskusi tuh sampai. Oke, thank you. Selanjutnya, Menteri Kemiskinan kelompok 2. Coba silakan paparan. Oke, udah semua negara memaparkan hasil paparannya. Nah, itu kalian bisa diskusikan lagi. Kalian bisa saling bertukar informasi apa yang sudah kalian dapat. Oke, kita sudah di ujung hari ini. Tinggal waktunya kurang lebih 7 menit lagi. Kita langsung aja ke kesimpulan. Siapa yang bisa masuk atau menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini? Siapa? Daniel. Oke, Daniel. Silakan Daniel. Ayo, Daniel. Mulai tadi. Jadi pertama apa aja tadi kan saya udah dikasih sedikit ya. Masalah sosial nggak semua masalah. Kalau dikatakan masalah sosial ada apa aja tuh indikatornya, manifest, laten, apa aja tadi kita udah bahas. Oke, silakan Daniel. Coba sampaikan kesimpulan. Diri, silakan. Ya. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan dan bedanya masalah Oke, jadi tutup lagi. Udah itu aja. Terima kasih Daniel. Semua. Yang cowok udah, sekarang yang cewek dong. Siapa yang cewek? Saya. Oke, silakan saya. Maju. Gak usah. Apa aja saya simpulannya? Oke, terima kasih kesempatan dari saya. Oke, kita bareng-bareng kesimpulin tadi apa aja. Ada masalah sosial, semua masalah itu juga masalah sosial. Syaratnya apa aja? Pertama harus mempunyai pengaruh yang banyak terhadap atau besar terhadap masyarakat. Yang kedua, dia pasti udah melanggar nilai dan yang ketiga mendapat perhatian dari besar atau viral. Oke, kalau sekarang ada yang viral. Masalah sosial juga terbagi dua, ada yang manifest, ada yang kalau yang manifest apa? Sadar, kita tahu itu udah pasti masalah sosial. Kalau yang laten itu tidak di. Oke, untuk sekarang pertemuannya itu dulu. Nanti materi selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tadi udah dibahas sedikit tentang ragam masalah sosial apa aja. Nanti kita masukkan lebih dalam lagi. Kita masuk ke masalah sosial yang memang menjadi masalah karena pengelompokan. Jadi ada dua bedanya. Ada masalah sosial yang umum, ternyata ada masalah sosial akibat pengelompokan yang ada kaitannya sama bab sebelumnya, yaitu pengelompokan sosial, yaitu partikularisme dan eksklusivisme. Ternyata dia menimbulkan masalah sosial apa aja. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mutiara udah tugasnya nanti dikumpulin ke saya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Saya tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian nanti bisa pelajari lagi dan saling
tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dwi. Pagi. Ya. Baik, Pak Dwi, kita langsung aja ya Pak Dwi ya. Ya. Kemarin kita sudah pernah observasi, terus hari Rabu kemarin kita juga sudah, saya ikut ke Pak Dwi di kelas observasi selama 3 jam ya. 3 jam. 3 jam pelajaran non-stop gitu. Jadi hari ini saya mau apa ya Pak Dwi, kita ngobrol lagi, diskusi lagi terkait apa yang saya sudah lihat dalam pembelajaran kemarin sama Pak Dwi di kelas Moving 11.6. 11.6. Nah, oke. Pertanyaan pertama nih Pak Dwi ini. Bagaimana nih menurut Pak Dwi kemarin di kelas terkait kesesuaian APP dan sama proses lah ini seperti itu. Proses. Oke, Pak Abdul, gini, jadi kalau yang kemarin itu sebenarnya kan memang saya cerita dulu ya. Jadi itu bab kedua dari materi sosiologi ya. Jadi itu masih pertemuan pertama. Dan kemarin memang saya udah merancang sesuai dengan APP. Jadi ya saya jalankan apa yang sudah saya rancang ya. Itu yang belum ada lihat. Materi pertama materi bab kedua tentang masalah sosial di pertemuan pertama. Jadi saya lebih banyak mungkin lebih mereka biar observasi dulu. Jadi saya kemarin menggunakan metode jigsaw ya. Saya bagi kelompok. Jadi di setiap kelompok ada tim ahli. Jadi mereka nanti akan dari 6 kelompok itu akan berkumpul. Kemarin istilahnya 6 negara ya, jadi ada 6 menteri yang mengurus masalah masing-masing. Jadi nanti menteri itu akan kumpul bersama menteri-menteri lain dari 5 negara lain untuk ngomongin permasalahan sosial apa aja, sampai pengertian nuansa pengertian, dampak, seragam, sampai nanti dia pemecahan masalah gitu. Baru nanti setelah mereka dapat tuh setiap hari ke negara masing-masing untuk melaporkan ke ketua atau presidennya, istilahnya kalau kemarin istilahnya gitu sih Pak Abdul. Siap. Jadi kemarin prosesnya seperti itu, udah jalan. Tapi ya mungkin prosesnya mungkin masih ada banyak kurangan, cuman yang sudah saya susun, saya udah jalankan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan kemarin. Oke, siap. Pak Dwi tadi merasa ada kekurangan nih Pak Dwi. Betul. Kalau menurut Pak Dwi, apa kekurangannya Pak Dwi? Kurangannya mungkin kalau dari saya kemarin karena kan itu baru pertama kali saya pakai itu Pak, itu jadi saya pertama harus punya satu spare waktunya harus agak banyak ya. Jadi kalau mungkin 2 jam doang kayaknya agak kurang. Terus kedua komposisi kelompok mungkin juga menarik tuh. Nah mungkin kan setiap anak komponennya beda-beda. Cuma kemarin juga sebenarnya udah pas pembagian kelompok udah saya masukin unsur berdiferensiasinya tuh. Karena kan memang ada satu anak di kelas itu yang punya ya itulah kemampuan yang agak kurang saya pisahkan gitu kemarin, seperti yang itu juga udah saya masukin ke APP. Ya udah saya pisahkan itu di luar pembentukan kelompok gitu. Jadi kurangnya satu waktu, 2 komposisi, 3 berikutnya mungkin karena kita harus susun bangkunya dulu tuh medianya. Jadi makan waktu juga itu baru terus apalagi untuk proses sih alhamdulillah mereka bisa langsung daftar cepat gitu. Apa yang saya sampaikan mereka udah langsung paham, jadi tahu nih skemanya, walaupun istilahnya baru pada saat itu doang. Oh ini gitu. Karena saya dengar Pak Dwi kemarin nih, kalian menteri gitu kok. Iya. Jadi anak-anak juga siap, mantep nih kan. Jadi anak juga kan kayak wah siap jadi menteri nih nanti. Diskusi KTT ASEAN ya. Oke siap Pak Dwi. Nah tadi menarik tuh ada anak PDBK satu ya Pak Dwi. Betul. Nah itu kan memang tadi Pak Dwi menyebutkan memisahkan dengan kelompok yang lain. Nah itu seperti apa Pak Dwi penanganan diferensiasinya terhadap anak tersebut? Jadi kan saya udah satu bab ya sebenarnya di bab sebelumnya saya udah tahu punya berdiferensiasi lah. Jadi
jadi sudah tahu nih PDBK-nya apa, terus dari pengalaman itu saya ngobrol, oh nanti untuk di bab depan saya mau anak ini tetap mengikuti proses pembelajaran kelas 3, cuman dengan treatment yang beda aja. Jadi saya kemarin sudah siapkan materinya, karena ini sebenarnya anak bisa menggunakan handphone atau smartphone, dia juga bisa baca, jadi masih bisa, cuman memang dari daya tangkap atau prosesnya dia agak kurang ya. Saya lebih khususkan, jadi lebih sama dengan materinya, materinya sama, cuman saya minta dia buka link, dia bisa linknya dari video, materinya tentang sama itu juga, cuman dalam bentuk video, lebih kerja penjabaran sih. Kalau yang lain kan observasi sendiri ya, gitu. Kalau dia lebih udah nih gitu, jadi mereka tinggal baca rangkumannya aja, gitu. Nanti dia lihat, dibaca. Jadi kalau video kan mungkin dia bisa berulang-ulang ya, gitu. Nanti laporannya kan saya baca, jadi nanti sesuai nggak sama apa yang ada di video. Jadi dia menjaga belajar. Jadi saya tetap dampingin tuh proses. Sesekali saya samperin, karena memang ya untuk diferensiasinya ya. Tapi ada kendala nggak Pak Dwi itu selama tadi itu mendampingi anak tersebut? Oh, kendalanya ya mungkin gini ya Pak Abdul, karena kan namanya berdiferensiasi kan ya kita harus jangan ngomong lah ya, sabar. Terlebih dia nggak banyak nanya gitu, jadi oh ya udah Pak, oh, gini ya, diem aja kan. Oh, kamu baca ini ya, lihat ini videonya ada kemudian 15 menit. Nah, kuotanya ada nggak? Oh bisa Pak, ada, ya udah kan adanya, ya udah aja. Kalau kendala sih ya mungkin satu karena awal, jadi mungkin masih ya udah gitu, jadi mereka juga satu dia nggak nanya, nggak tahu, maksudnya nggak bertanya gitu, jadi ya udah. Terus saya lihat oh ya udah bisa, gitu. Mudah-mudahan sih nangkep juga, cuman ya mungkin beda. Terus jigsaw nih Pak Dwi pertama kali kan? Jigsaw. Saya kebetulan juga belum pernah pakai ya Pak Dwi, jadi kayak kemarin pas lihat Pak Dwi itu wah ini bagus, seru juga nih gitu kan, apalagi dengan istilah menteri gitu kan, kayaknya menarik. Nah buat Pak Dwi nih metode yang dipakai sama Pak Dwi tadi gitu kan gimana menurut Pak Dwi? Saya juga waktu itu kan memang gini Pak Abdul, apa dengan materi baru ya, terus gitu. Saya observasi dulu tuh sebelum masuk kan nih, cocok ya di awal gitu kan. Maksudnya oh kayaknya bisa nih, karena mereka observasi dulu kan. Jadi saya pikir ini bisa pakai. Itu pun saya juga baca dulu, referensi dulu, lihat dari video bagaimana proses penggunaannya, lihat dulu akhirnya udah saya coba deh untuk materi di bab 2 ini masalah sosial, saya coba, hanya saya pilih gitu, saya coba gitu. Tapi tetap saya cari referensi dulu, saya lihat oh ada di YouTube, dari sumber-sumber apalah gitu. Saya baca dulu gimana caranya, metodenya, kira-kira prosesnya gimana gitu kan. Ya udah saya cari tuh di YouTube referensi, ya oh kira-kira nah ada yang pakai nggak nih, maksudnya untuk contoh ya untuk bab ini gitu kan, itu tinggal alhamdulillah waktu pas lihat oh ada nih, oh ya udah ini bisa, udah saya coba deh pakai gitu. Siap. Jadi bisa ya Pak Dwi, maksudnya kayak metode ini enak nyambung nih kalau buat Bisa Pak Dwi sih, ya? bisa. Cuman memang tadi kayak tadi Waktu ya? masalahnya, kendalanya mungkin ya satu, kita harus menyelesaikan waktu. Mungkin gini, pun ya kalau masalah waktu tinggal balik lagi ke kitanya. Kemarin kita, atau mungkin kemarin kan memang kita langsung di setel, maksudnya langsung, karena mereka jedanya habis ulangan lisan penilaian bab 1 kelar, dan itu langsung masuk bab 2. Jadi saya belum, istilahnya woro-woro tuh. Belum info ya? Belum, saya cuma bilang besok kita masuk bab 2 ya, cuma belum tahu, belum dikasih tahu mau pakai metode apa gitu. Makanya ya udah, pas saat itu langsung bikin jalan. Nah menurut Pak Dwi ini kan tadi berdiferensiasi ya. Jadi kalau kan ada yang anak-anak itu anak PDBK ini kan dapat apa treatment sendiri gitu ya, dengan jadi lebih dia ke arah ya udah di istilahnya kalau saya bilang dikasih materi aja gitu ya Pak Dwi. Cuma kalau anak-anak yang tapi disesuaikan dengan PDBK-nya aja, karena kan PDBK-nya macam-macam Bang. Iya siap.
Jadi setiap kelas, kayaknya di kelas 11-7 setuju ya, paling banyak ya. BDBK-nya Paham, saya juga ada- belajar. Ada tiga, Betul. ya. Dan yang memang beda ya mau gimana sih nggak bisa kan, jadi kita paling nyesuaiin aja. Ada satu anak yang dia cuma bisa nggak bisa baca, Iya. dan terus Terus gimana tuh Pak Dwi? Kalau Nah, dia nanti itu. gimana kalau plannya Pak Dwi nih? plannya mungkin ya kita sesuaikan Pak Abdul ya, mungkin kayak gitu. Jadi tetap aja kita berdifferent, namanya different kan, kita treatment beda, kita bukan maksudnya mau mengelompokkan enggak, cuman tetap aja kita nanti kita servis satu-satu, kita satu-satu ya. Misalnya kalau dia nggak bisa baca, Pak saya dia padahal udah sadar sendiri itu, Pak saya kan nggak bisa ini gitu, nggak bisa baca gitu. Ya udah kamu sini aja, bukunya ada buku paket bawa kan gitu. Jadi emang saya selalu tanya, bahkan saya kadang kasih punishment kalau nggak bawa buku ya, untuk yang bawa umum, untuk kesepakatan awal aja. Mereka selalu bawa buku paket sama buku bisa untuk yang BDBK ini, panggil tuh ke depan situ. Itu namanya si Mutiara ya, Iya, terus ya sini ya, tuh bawa ke depan bawa bukunya gitu. Kita di bawah ya, ini babnya tentang masalah sosial kasih kita. Itu udah kemarin, sudah ngejar. Udah, Oh, masuk siap. seminggu kemarin. Terus saya panggil, nah ya nih tentang sosial. Nah ya nanti tulis ini dulu ya. Gitu. Tulis tentang udah tentang masalah sosial gitu. Ada partnya di buku itu tentang tulis tentang apa gitu. Kemudian nah, itu gua tulis dulu ya. Gitu. Udah Pak, tulis. Ada lagi satu lagi si apa ya? Alia. Oh iya. Nah, dan ada beda lagi. 11-12 sih emang. Cuman kalau si Alia ini sebenarnya bisa pakai HP dua-duanya. Cuman kalau untuk kemarin nggak mungkin saya tinggi gitu ya. Kalau yang pertama saya bisa buka link, dia masih bisa baca, masih bisa nulis. Ini 10 ya, 10 Ya, kemarin gitu. moving, Ya, moving kemarin ya, Pak Abdul masuk. observasinya. Kalau di kelas 11 itu si Yaya ini bisa pakai HP, cuma bisa baca. Jadi yang saya sejauh ini tahu, kalaupun balas WA dia pakai voice note. Oh. Gitu, jadi dia bisa itu buka, bisa dengar, cuman dia kalaupun harus disuruh kan dia nggak bisa baca. Iya. Karena dia cuma pakai buku, Bisa. kalau Alia ini PDBK juga bisa baca, cuman yang saya tahu dia kemudian smartphone juga bisa, cuman lebih ke tangkapnya. Nah, jadi ya sama seperti juga. Untuk kemarin sih saya nggak kasih video sama kayak yang moving, cuma masih kayak sama dulu kayak aslinya ya. Mungkin next untuk teman selanjutnya. Rencananya Siap. Ya, oke. Baik nih, mungkin saya mau nyampein ini kali Pak. wah, Ya, kasih ini yang saya tunggu-tunggu Asik. sebenarnya. Kita sama-sama sharing aja Pak Dwi. Dari awal kita emang sharing ya. Kemarin kita juga diskusi bagaimana KSE, terus tentang diferensiasi gitu ya Pak Dwi ya. Betul, Pak. Nah, oke. Jadi kalau menurut pengamatan saya gitu ya Pak Dwi ya. Bagaimana catatan saya? Wah. Bilang nggak juga. Jadi kan kalau kemarin kan yang mau diamati adalah dari pembelajaran yang efektif itu ya Pak Dwi. Nah. Terus metode jigsaw buat saya pertama kali, tapi menurut saya itu sangat luar biasa. Dan Pak Dwi di awal pun sudah menjelaskan urutan-urutannya, dan anak-anak pun sangat paham lah. Kalau saya langsung cepat gitu Nah, ya itu. jalannya. Nah, terus untuk berdiferensiasinya sudah ada ya Pak Dwi ya. Pak Dwi ada konten dan proses menurut saya gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Gitu. Jadi ada yang buat PDBK dan untuk yang umum gitu, yang anak-anak yang mau lainnya. Terus persepsi juga dilakukan dengan sudah sangat baik. Terus anak-anak juga aktif ya Pak Dwi, meskipun beberapa kali Pak Dwi juga harus tunjuk gitu ya. Betul Pak, tetap dalam kontrol, kita harus clearing betul. Dia anak-anak pas tanya, oke, diem dulu nih nih, baru dia Pak Dwi langsung, ya coba ini gitu kan, kemarin beberapa kali seperti itu. Cuman secara umum sih anak-anak sangat aktif lah. Nah untuk apa ya? Sebentar lagi. Lupa ada di mana? Iya, kalau secara diferensiasi udah ada konten sama proses ya Pak Dwi. Cuman memang kalau saya pribadi kan makainya baru yang produk gitu, malah kita kebalik gitu ya. Ada yang produk gitu, malah mungkin kalau kemarin apa? Kira-kira kemarin itu bisa dijadiin berdefinisi produk nggak sih Pak Dwi?
Saya kan mungkin belum kena awal kan, Oh, kena awal, jadi ya. mungkin karena kan Hasil diskusinya hasilnya gitu? bisa aja sebenarnya, cuman untuk yang umum aja sebenarnya kemarin saya rencananya mau apa namanya sih, istilahnya kalau di akhir tuh Quiz. quiz, Ah, ya quiz. quiz. Cuman kemarin karena beberapa hal jadi saya kayaknya nggak situ deh, saya atau kesimpulan anak-anak pada saat Iya, itu iya. dulu, jadi saya belum masuk itu karena berawal banget. Mungkin teman bilang gitu. Jadi kalau untuk produk bisa aja, cuman kayaknya kemarin masih proses sama dulu. Siap. Oke, gitu sih Pak Dwi, secara keseluruhan udah apa yang harus saya amati sudah ada semua gitu, apalagi tadi diferensiasi, dan mungkin saya juga harus belajar dengan Pak Dwi gitu ya. Waduh. Karena sama-sama Saya aja kan, cuma belajar. karena ada PPL aja gitu kan, jadi saya lepas 11.5 gitu kan si Mutiara, dan dia juga ya itu ya Pak Dwi ya, tantangan sendiri ya. Betul, Dia Pak. anteng gitu ya, Wah. dia mau ngerti mau enggak dia anteng aja gitu Anteng, kan. Pak. Makanya Pak Dwi beberapa kali kan nyamperin, nanya saya lihat tuh Nyamperin. nyamperin, ngasih arahan lagi gitu. Nah itu udah luar biasa, dan anak-anak juga sudah paham lah harus seperti apa dengan instruksi yang baik lagi, instruksi Pak Dwi itu udah jelas banget gitu Pak Dwi. Oke, padahal itu siapa ya? Ya mungkin kalau dari saya sih mungkin Karena dicoba nih, masukannya apa, Pak? mungkin perlu dicoba lagi nih Coba. diferensiasi yang lainnya. Wah, Nah, ya boleh, kan? siap. Gitu kan, karena kan Iya. saya aja Pak Dwi itu udah 2 gitu kan, dari 3 Pak Dwi sudah 2. Saya aja baru yang produk gitu. Malah kalau saya diskusi sama Budi sama teman-teman, produk itu yang paling gampang. Paling gampang. Nah, mungkin Pak Dwi bisa Boleh. nyobain tuh yang produk. Siap. Karena menurut saya pribadi kemarin kayaknya oke juga gitu kan, produk. Anak-anak diskusinya udah oke, terus kelihatan lah gitu ya. Kalau di kelas Pak Dwi kayaknya pada anteng nurut gitu. Kalau selama proses kan udah anteng gitu kan, dan meskipun ada yang gibah-gibah dikit gitu kan. Ya, masih dalam batas, kan nggak mungkin ini terus Iya, ya. betul. Juga kadang. Oke. Nah, satu lagi nih Pak Dwi, hal yang memang perlu gitu kan, apalagi di SMA ya. Kemarin tuh Pak Dwi udah nyampein contoh real gitu ya. Contoh real ketika bahasa gini nih, kemarin tuh apa ya, saya lupa ya, kekerasan ya? Jadi kan mereka ngomongin tentang masalah, termasuk kriminalitas, segala macam. Jadi saya angkat masalah-masalah yang viral, kontekstual. Jadi pas itu saya angkat kalau nggak salah itu tentang kasus KDRT-nya Cut Intan. Tuh. Nah, itu saya samakan dulu persepsinya karena kan mereka yang mereka baca, yang saya baca juga kan. Beda ya, katanya sudah beda ya. Cut Intan, terus kasus anak yang penjual kue itu yang dibunuh itu kan, Iya. pemerkosaan itu segala macam. Terus saya persepsinya gimana nih gitu kan, sama nggak apa yang dibaca sama saya baca gitu kan. Udah, oh iya bener Pak, gini gitu. Itu tanda-tanda apa sih, saya sebut aja mungkin apa kan dalam konteks mata sosiologi gitu. Nah, itu tuh kan penting ya Pak Dwi ya, ngasih contoh nyata gitu kan, yang memang ada di kehidupan anak-anak gitu. Nah, itu juga saya sendiri juga kadang suka gitu, cuma kadang apa yang sesuai gitu kan, kadang kan nggak semua Itu, materi bisa Pak. kita kasih contoh yang memang ada di dunia sekitar kita Nah, gitu kan. Nah itu Pak Dwi udah melakukan, udah luar biasa lah gitu kalau menurut saya. Oke, nah tadi nih dari tadi kira-kira kan tadi kan Pak Dwi udah nyebutin beberapa hal yang memang apa ya, kalau menurut Dwi kurang sempurna lah gitu ya. Nah kira-kira rencana tindak lanjut Pak Dwi nih mau ngapain nih kira-kira nih, untuk memperbaiki hal-hal yang menurut Pak Dwi masih kurang gitu. Tindak lanjut pertama mungkin satu, saya harus ini Pak, jujur kalau saya mungkin ya pertama memang istilahnya lebih awal mengkondisikan, karena kan mungkin ya kalau untuk kita tahu mau pakai metodenya kayak gini mungkin sehari walaupun udah masuk minggunya nih, tapi hari Senin kita bisa jawab karena kan kita punya grup WA kan. Nah gitu. Jadi anak-anak kita bisa share dulu gitu, jadi anak-anak udah tahu, ibaratnya udah tahu informasi awal dan dia udah siap lagi, udah tahu nih alurnya bakal kayak apa nih proses pembelajaran ini. Kedua, saya mungkin tadi kan saya bilang saya nggak mungkin belum mau masukin quiz. Nah quiz ini bisa pakai media apa aja nih Pak Abdul sebenarnya. Saya udah punya rencana, mungkin saya ikut pelatihannya waktu itu Pak Abdul. Oh sih. Ya, Lupa kan itu dulu kan. Kasih kahut karena kan pakai kahut gitu untuk ya 10-15 saya simpel, atau mungkin pakai media lain yang menarik saya lagi
banyak sih Pak. Iya. Ada workball banyak tuh sih. Mau coba ikut, kalau bisa saya ikut pelatihan lagi gitu, pelatihan tentang media belajar biar bisa tahu bagaimana pisau segala macam, proses gimana jalannya, terus yang kedua tentang medianya, biar anak-anak juga, apalagi kalau jam-jam akhir ya, Jam berapa nih? jam Kemarin itu jam pagi ya? itu masih Jam pagi dua tuh, ya? masih Baju pertama malah ya, jam 3 jam. masih seger. Saya pernah dapat jam akhir 3 jam, berarti waduh gimana nih? Makanya saya mau memperdalam atau memperkaya lah media yang bisa saya gunakan buat masukin tuh quiz, evaluasi asesmen masuk, nanti mungkin kalau bisa dipakai asesmen ya mungkin sudah enak jadi ini gitu. Kayak kemarin kayak Kahoot itu kan sebenarnya bisa aja, cuman kalau untuk masih banyak kendala karena ini nggak bisa masukin soal panjang gitu sih. Batas ya, nggak Batas apa-apa. aja kalau kayak gitu. Kalau gitu. Nah, hal yang menarik Pak Dwi tadi bilang apa? Konsentrasi gitu kan, konsentrasi fokus anak-anak gitu, lagi jam 3 jam terakhir saya juga dapat tuh kan, apalagi saya akuntansi kan PR. Nah, Pak Dwi biasanya ngatasinnya gimana tuh Pak Dwi? Ini saya nanya lagi, muter lagi nih. Tapi kayaknya kan kita perlu sharing ya. Ya oke. Jadi kalau saya tipsnya ya satu, mungkin ya seperti biasa ya, awal bukan ini, awal itu kan masih ice breaking. Ice breaking, ya. Ini dah, cuman ini tetap aja kita harus punya stok ice breaking yang banyak. Itu kita harus memperkaya juga tuh ice breaking penting tuh. Terus kedua kita lihat dulu pengkondisian dulu kan, anak-anak kecil kalau sekian kan kita lihat dulu satu-satu gimana, terus lihat dulu nih kondisinya bersih apa enggak nih kelasnya, bersihin dulu. Jadi di pengkondisian itu sih yang penting, bisa dari pakai speaking, bisa. Dulu malah mau ke depan karena ada masalah sosial, saya mau mengkaitkannya dengan lagu. Lagu, Nah, itu ya Pak Dwi iya, ngobrol ya kemarin ya. itu. Karena banyak lagu-lagu yang berangkat atau terinspirasi, bukan terinspirasi gitu, atau muncul dari masalah sosial ya, angkat dari sebuah lagu. Bisa aja mereka kadang bawa gitar tuh, ini itu deh gitu, karena kan blognya masalah sosial nih, pas banget dan ini. Gitu. Jadi mungkin itu sih. Siap. Nah, sedikit sharing Pak Dwi ini. Jadi kalau di CGP saya belajar tentang teknik mindfulness gitu kan. Oh, Saya juga sempat ngobrol sama Pak Dwi kan. iya, oh iya. Dia seperti ini kelas 12 gitu kan. Nah, itu juga mungkin bisa dicoba gitu. Kita bisa ngobrol lagi atau Pak Dwi bisa ikut CGP Wah. karena selanjutnya. Aduh. Saya nggak di-endorse tapi ya. Yang diajak ngobrol kan dia langsung jadi CGP. Jadi sedikit. Iya kan. Karena kan diskusinya kan sekilas-sekilas. Kalau CGP kan pasti dapat lebih banyak. Ya kan kemarin saya dapat prakteknya langsung dari Budia, dari teman-teman PP yang lain kan 3 kegiatan mindfulness itu yang kita langsung gitu kan. Oh, ini yang cocok buat saya. Ini kan ada satu yang pertama tuh pakai apa tuh? Teknik stop tuh yang pakai musik kan, ada musik terus kita ngomong, nah itu ada panduannya tuh. Oh gitu. Nah, cuma itu saya kurang pede karena kan gitu ya, karena agak lawak ya, jadi saya kurang pede. Nah, itu saya pakai teknik yang tekniknya jadi kita muterin lagu kayak kayak muasabah, tapi bukan muasabah. Kalau muasabah kan bikin nangis ya, kalau ini kan bikin anak-anak supaya fokus konsentrasi siap untuk belajar. Jadi kita ngobrol lagi lah. Oke, siap. Mungkin itu aja Pak Dwi terkait tadi tindak lanjutnya. Mudah-mudahan bisa ikut pelatihan, apalagi kepala sekolah kita sangat support ya Pak Dwi. Kalau bisa ikut terus gitu ya. Ikut terus. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar, sama-sama bisa menambah kompetensi kita supaya anak-anak kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja Pak Dwi. Terima kasih udah 3 kali syuting. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.